Bacuramin Kak Saruga, bahasa ingat Kak Jubata. Bentukan keadaan bahasa berbagai ke pengatur perkara. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah di gugus 4 Kecamatan Ketemuan Hilir, Bapak Ibu pengurus KKG, dan Bapak Ibu guru-guru hebat, guru-guru yang ada dalam lingkup gugus 4 Kecamatan Ketemuan Hilir yang masih sampai dengan sekarang tetap semangat untuk melakukan pembelajaran. Kita sebagai agen, kita sebagai pemimpin pelajaran, kita harus bisa membawa anak kita menjadi lebih baik. Izin saya melakukan berbagi praktik baik terkait dengan budaya positif, Bapak Ibu. Budaya positif yang menjadi sebuah gambaran. Budaya positif yang menjadi sebuah menjadi sebuah gambaran bagi kita semua, Bapak Ibu. Di posisi manakah kita sebagai guru? Ya, selama ini saya sebagai guru yang bagaimana? Selama ini saya sebagai guru yang di mana di mata anak-anak kita, Bapak Ibu. Mari kita nanti sama-sama berrefleksi. Mudah-mudahan menjadi sebuah gambaran untuk memperbaiki diri kita ke depannya, Bapak Ibu. Ya, oke. Berbagi praktik baik penerapan aksi nyata modul guru penggerak angkatan 10. Modulnya adalah modul 1.4 tentang budaya positif. Saya berada di kelas 10.018 BBGP Jawa Timur, Bapak Ibu. Jadi sebagai CGP atau rektor misi, kita harus berbagi praktik baik. Izin ya diterima atau tidaknya Bapak Ibu, semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita dan menjadi sebuah evaluasi untuk kita sama-sama belajar. Oke, kecil lagi ya, kecil banget. Saya lahir di Aceh, besar di Aceh, kerjanya di Kalimantan Barat, terhitung di tahun 2017 bersama dengan Pak Tawakal, Pak Aisyah, Bu Ayu, apa lagi disini? Coba, ya Bu Yuni, Bu Devi, ya. Jadi lebih kurang baru 7 tahun kami disita bersama kita semua di sini untuk mencerdaskan anak-anak kita di Kabupaten Sinta. Pengalaman saya dari dulu itu mengajarnya di Madrasah Aliyah dan SMA. Baru di sini kena ngajar SD, Bapak Ibu. Karena background saya adalah pendidikan geografi. Background saya adalah S1 pendidikan geografi yang seharusnya memang mengajar minimal di SMP. Tapi saya selalu mengajar di Aliyah, Madrasah Aliyah dan SMA. Dan terhitung 2017 saya bertugas di Kabupaten Sintang. Tak perlu dibacakan lah ya. Terakhir saya ini bertugas sebagai fasilitator angkatan 10 BBGP Jawa Timur Kabupaten Bangkalan. Beberapa kegiatan saya sebagai pengajar praktik, sebagai co-kapten belajar ID. Jika nanti Bapak Ibu terkendala dengan belajar ID-nya masing-masing, bisa dikomunikasikan, bisa kita coba melakukan penyelesaian terkait kendala belajar ID-nya Bapak Ibu masing-masing. Karena belajar ID bagi kita guru itu sebagai kunci untuk kita melakukan kinerja. Kalau belajar ID-nya bermasalah, otomatis kita tidak bisa masuk ke dalam penilaian kinerja dan sebagainya. Oke, budaya positif Bapak Ibu. Terkait dengan ini, kita coba langsung. Alur dalam pembelajaran guru penggerak Bapak Ibu, ada nama alurnya adalah Merdeka. Merdeka itu terdiri daripada M ini mulai dari diri, E eksplorasi konsep, R ruang kolaborasi, D demonstrasi kontekstual, E elaborasi pemahaman, K koneksi antar materi, dan terakhir ada aksi nyata. Jadi merdeka itu selain daripada artinya merdeka itu bebas, tetapi sebenarnya merdeka itulah alur pembelajaran yang sebaiknya kita lakukan baik diri kita sendiri mau kepada siswa. Mulai dari diri dulu. Artinya siswa di sini harus dilakukan refleksi dulu. Kemudian baru kita memberikan pemahaman terkait dengan konsep. Kemudian kita melakukan terkait dengan pendampingan dan sebagainya dalam pembelajaran. Baru mereka di sini membuat berbagai aktivitas atau tugas-tugasnya masing-masing sampai ke membuat aksi nyata. Ini kalau dalam guru penggerak harus menggunakan alur seperti ini.
Merdeka selain artinya bebas, bebas artinya kita harus menuntut anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Bebas bukan berarti bebas namanya aja merdeka, biar aja dia mau belajar enggak silakan. Tidak seperti itu artinya Bapak Ibu. Bebas ini artinya anak bisa mengembangkan potensinya masing-masing tanpa harus dikekang oleh guru. Terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kita harus menuntun yang menjadi kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zamannya. Kodrat alam adalah yang merupakan dari dalam diri manusianya, baik potensi yang berupa fisik maupun akademiknya si anak, bahkan sikapnya si anak yang harus kita tuntun. Sedangkan kodrat zaman, kita harus menuntun mereka berdasarkan perkembangan teknologi. Tadi kita akan melakukan evaluasi terhadap posisi kita Bapak Ibu sebagai guru, sebagai disiplin positif terhadap profil pelajar Pancasila, dan ini juga peran kita dalam membudayakan positif di sekolah. Oke, ada 6 materi setidaknya Bapak Ibu, nanti saya coba sampaikan. Ada 6 materi. Yang pertama, disiplin positif, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Di sini atau silakan Bapak Ibu anggap aja lah di dalam tangan Bapak Ibu ada benda yang paling berharga. Silakan di dalam tangan Bapak Ibu. Kemudian teman Ibu di sebelah akan mencoba untuk membuka dengan sekuat tenaga juga untuk membuka genggaman tangan Bapak Ibu, sehingga B nanti bisa atau B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar kita bisa membuka kepala tangan kita. Apa yang terjadi di posisi yang apa yang dia lakukan? Di posisi A, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Mempertahankan. Kenapa dipertahankan? Benda berharga. Kalau jadi posisi B, jika si B itu sudah berupaya dan mengancam sampai membunuh, menghardik dan sebagainya, tetap Bapak Ibu mau mempertahankan? Tidak. Tidak boleh lemah. Tidak. Coba diancam. Tetap Bapak Ibu mempertahankan benda yang digenggaman? Dilepas. Ya bisa jadi. Itu tergantung di diri kita. Makanya posisi kontrol itu pada di diri kita masing-masing. Ya, kebijakan, keputusan, posisi kontrol dan lain sebagainya itu ada di diri kita masing-masing. Baik kita selaku menjadi si A maupun menjadi si B. Si B akan terus berusaha bagaimana dia akan bisa mendapatkan genggaman tangan tersebut. Si A pasti akan mempertahankan karena benda berharga baginya. Tapi kalau sudah mengancam hidup, mau ditahan juga. Nah, itu kembali kepada diri kita bisa mengontrol. Nanti artinya situasi ini menggambarkan bagi diri kita Bapak Ibu, itulah posisi kita di mana nantinya untuk kita mengambil keputusan. Oke. Perubahan paradigma teori kontrol itu adalah ilusi guru mengontrol murid, kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak yang memaksa. Artinya apa Bapak Ibu? Ilusi yang sekarang ini kan menggambarkan bahwasanya dengan kontrolan guru, dengan membuat kritikan, dengan membuat karakter atau pengucapan yang dari guru itu bahwasanya, mohon maaf ya, dianggap bagi siswa selalu baik. Selalu baik dengan diberi hukuman dan lain sebagainya, walaupun dia gedek dan lain sebagainya. Gedek tahu ya? Gedek, dongkol. Dia dongkol dan akhirnya akan ada denda, tetap dilaksanakan oleh siswa. Tetapi kita nggak tahu bagaimana perasaan dia kalau kita tetap mengobrol. Oke, ini kita lanjut aja. Disiplin. Jadi disiplin itu berasal dari kata Latin disciplina, yang artinya sebenarnya adalah belajar Bapak Ibu. Makna asal kata dari ini berkonotasi pada disiplin diri dari murid-murid berdasarkan Socrates dan Plato. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain
untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya ialah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Oh, yang maknanya Bapak Ibu ya, sebenarnya arti disiplin kembali di diri kita dalam kita melakukan proses pembelajaran. Tetapi disiplin ini selalu dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan lain, sehingga disiplin itu jadinya bukan berasal dari dirinya sendiri, artinya menjadi sebuah paksaan. Sehingga banyak dari anak-anak tidak mau menjalankan disiplin yang dibuat. Makanya budaya ini harus lahir dari kesepakatan bersama antara seluruh warga sekolah. Sekecil apapun bentuk disiplinnya, jika dilakukan musyawarah terkait dengan kesepakatan tersebut, mudah-mudahan Bapak Ibu, kita juga kalau udah sepakat dengan itu, kita akan legowo jalani disiplin tersebut, termasuk juga konsekuensi jika kita melanggar kesepakatannya. Menjaga diri tindakan baik yang kita lakukan. Nih, udah diteliti Bapak Ibu ya. Jika kita menjadi penghargaan itu menjadi sebuah kebiasaan jangka panjang yang kita berikan kepada anak-anak akan selalu berharap jadinya. Oke, penghargaan tidak efektif. Jadi ada 8 sebenarnya Bapak Ibu. Ini penghargaan merusak hubungan. Jika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri Bapak Ibu. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan. Tapi lihat nanti konteks-konteksnya. Kadang ada konteks-konteks tertentu. Ya, kalau main seperti kejuaraan dan sebagainya itu tidak salah. Tetapi ada momen-momen tertentu yang keseringan kita lakukan, dan apalagi dilakukan di depan umum, bisa saja yang lain akan merasa iri. Seorang guru yang memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur pada guru tersebut. Ya, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Penghargaan mereka juga yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan dan berhenti mencoba. Artinya, oh dia aja udahlah, males aku berusaha lagi. Nah, artinya dia mungkin seperti apa ya? Putus asa. Nah, dia aja kok, udahlah ngapain kita capek-capek, nanti dia juga lagi juaranya gitu. Betul. Oke. Ini evaluasi atau penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan penghargaan yang diberikan. Ada 8, saya coba cepat aja Bapak Ibu ya. Penghargaan hukuman. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka akan mendapatkan ranking kedua, akan merasa paling dihukum. Bapak Ibu, penghargaan atau menghukum mereka dengan yang tidak mendapatkan penghargaan. Artinya yang juara 2. Misalnya dalam suatu sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Tahu maksudnya Bapak Ibu? Tahu kan gimana? Mereka yang mendapatkan ranking kedua merasa paling dihukum. Kemudian dalam kasus di atas, posisi apakah yang diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan. Nah, posisi kontrol Bu Eni itu sebagai apa? Kemudian jika Bapak Ibu sebagai atasan atau sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak Ibu menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi?